أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali hari ini di Masjid Al-Muqtadi, Perumnas Al-Qadiyah, Medan, dalam acara Takbir Akbar dari Indonesia membangun Kota Medan. Hadir bersama kita para majelis taklim Kota Medan dan para narasumber kita dan para pengurus PKM Al-Muqtadi Perumnas Al-Qadiyah. Untuk itu kita sapa narasumber kita. Hadir bersama kita hari ini adalah Ustaz Haji Rajudin Sadara, sarjana pendidikan Islam dan wakil ketua DPRD Kota Medan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul. Dan bersama kita juga narasumber kedua kita yaitu Ibunda Apoteker Ernawati Ginting, SSI, MSI. Beliau adalah dosen sekaligus analis keluarga sehat dan sejahtera. Assalamualaikum Bunda. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Ikhlasiyah Blok 8 Medan Helvetia. Siapa kita? Istiqomah. Pergi mengaji ke Masjid Al-Muqtadim, bersilaturahim dengan rutin, dengan hati, lahir batin, dengan ceramah, usaha gede. Bersama TV One, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi Ustaz Rajul Sagara. Semoga Allah meridhoi dan merahmati para jemaah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri bahwasanya kami dari Majelis Bina Baca Al-Quran Fastabiqul Khairat. MPBA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Ittihad Kecamatan Medan Timur. Majelis Taklim Al-Ittihad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita jalankan materi kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibunda Apoteker Renolati Ginting, SSI yang akan menyampaikan materi tentang jalan menuju surga. Kepada Bunda, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita semua bersama ibu-ibu Majelis Taklim, bersama di sini Ustadz Rajudin dan bapak-bapak pengurus BKM Masjid Al-Muhtadin, kita di sini bersama TV One, bersama di dalam Damai Indonesiaku. Adapun tema kita kali ini tentang jalan menuju surga. Saya di sini Ernawati Ginting ingin membantu mengupas sedikit tentang bagaimana jalan menuju surga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Yang pertama adalah dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan ada dua hal yang membuat kita masuk surga, yaitu alladzina amanu wa amilus shalihat. Perkataan amanu wa amilus shalihat selalu bersama, bersinergi. Jadi seorang baru dikatakan beriman dengan sempurna jika dia telah melaksanakan juga keimanannya itu. Keimanan tanpa ada pelaksanaan tentu menjadi tidak berasa baik. Jadi harus ada keyakinan kita kepada Allah, yakin kepada Allah sebagai Rabb kita yang memberi rezeki kepada kita, yang menjaga keluarga kita, yang menjaga anak-anak kita, yang selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita hambanya, sehingga kita merasa bersyukur atas semua yang sudah diberikan Allah kepada kita. Setelah itu kita tentunya beramal misalnya kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Itu menunjukkan rasa kebersyukuran kepada kita dan rasa taat kita kepada Allah. Kita mendahulukan Allah dibandingkan yang lain. Ketika azan sudah berkumandang, maka jangan lagi dikatakan kose, ya kan, misalnya, atau nanti dulu, tapi langsung, bahkan kita sebelum azan kita sudah berada di tempat
sudah menunggu-nunggu waktu sholat, menunjukkan kita rasa kita untuk dekat kepada Allah. Amal itu bisa dalam bentuk banyak, bukan hanya dalam bentuk ibadah seperti membaca Al-Quran, ya kan? Ajari keluarga kita untuk cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah di sini tadi ada majelis taklim fastabiqul khairat yang memberikan temanya cinta Al-Quran, menunjukkan rasa cinta kepada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita majelis taklim di sini melalui taujih dari Ustaz Rajudi nanti kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadi orang-orang dicintai Allah. Setelah kita kemudian beramal soleh, kemudian juga ya beramal soleh bisa dalam bentuk apa saja, bahkan memberikan nasihat kepada anak-anak juga termasuk amal soleh. Atau misalnya menghindarkan ada kulit pisang yang bertebaran di jalan juga amal soleh. Selanjutnya setelah amal soleh maka kita harus ihsan, melaksanakan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Seakan-akan kalau di dalam suatu hadis, seakan-akan walaupun kita tidak melihat Allah, maka seakan-akan Allah melihat pekerjaan kita. Sehingga kita mengerjakan semua pekerjaan itu dengan sepenuh hati, sepenuh rasa. Ya, lalu baru yang terakhir, bagaimana kita bersabar melaksanakan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, ya. Jadi kita disuruh untuk bersabar dan meningkatkan kesabaran kita, ya. Ketika kita bersabar, insya Allah kita menjadi orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita di sini, ibu-ibu di sini menjadi orang-orang yang sabar, menunggu misalnya acara bisa bersabar, juga dengan semua apa yang sudah diberikan kita sabar menunggunya. Mendidik anak-anak dengan sabar, ya kan? Sehingga anak-anak itu pun nyaman dengan orang tuanya, sehingga dia lebih suka untuk curhat dong kepada ibunya, karena ibunya orang yang sabar dan mau mendengar apa yang dikeluhkan oleh anaknya, oleh suaminya, atau oleh siapapun, sehingga orang menjadi nyaman kepada kita. Itu saja dari saya dari Apoteker Ernawati Ginting. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah mengundang saya di sini. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tujuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Apoteker Ernawati Ginting, SSC telah menyampaikan materi tentang jalan menuju surga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menambah semangat kita untuk menciptakan lubang surga di dalam rumah kita sendiri. Baik, para jemaah dan pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuki materi yang kedua, yaitu orang yang dicintai dan dirindukan surga, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rajul Sagala Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ustaz, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Muhtadin, Rumnas Helvetia, dalam rangka tabligh akbar Damailah Indonesiaku membangun Kota Medan bersama TV One. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini
salah satu penyebab nanti Allah bisa hadirkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua kami BKM Masjid Al-Muhtadin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Tema kita hari ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cintakah kita dengan surga? Rindukah kita dengan surga? Boleh saya tanya Ibu? Kalau Ibu sudah berada di surga, yang Ibu ajak masuk surga siapa aja Bu? Anak, terus orang tua, terus suami terakhir ya Bu? Yang apa yang penting diajak masuk surga. Bagaimana caranya Bunda supaya semua keluarga besar kita nanti akan melenggang ke surganya Allah? Ayo kita amalkan hadis yang akan saya sampaikan ini. Kalau tadi Ibu Ernawati Ginting menyampaikan hadis jalan menuju surga, saya lanjutkan dengan hadis Rasulullah, orang-orang yang surga rindu padanya. Kalau kita hari ini rindu dengan surga, benar Bunda, kita semua cinta dengan surga? Cinta kita semua dengan surga? Wajar kalau kita cinta dengan surga. Saya khawatir surga yang tak cinta dengan kita. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Bagaimana caranya di sisa-sisa hidup kita ini? Bukan sekedar kita yang rindu surga, tapi surga ikut merindukan kehadiran kita. Bapak Ibu pemirsa TV One yang kami cintai dan kami sayangi, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafar. Ada 4 amalannya kata Rasul. Siapa yang mengamalkan 4 amalan ini, kata Nabi kita, bukan sekedar dia yang rindu surga, bahkan surga merindukan kehadirannya. Saking rindunya surga pada orang yang mengamalkan 4 amalan ini, kata Rasul, sampai-sampai Allah perintahkan, wahai para malaikatku, tulis nama orang ini di depan pintu surga dengan tinta emas. Siapa orang yang namanya terpampang besar-besar di depan pintu surga yang mengamalkan 4 amalan berikut? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Majelis Taklim se-Kota Medan, kemudian Jamaah Masjid Al-Muhtadin dan seluruh keluarga besar kita, nama kita terpampang besar-besar di depan pintu surga. Kitalah pemilik surga itu. Amin. Siapakah orang yang akan tidak sekedar dijamin masuk surga, bahkan sebelum dia wafat, sebelum dia mati, namanya sudah terpampang besar-besar di depan pintu surga, diukir dengan tinta emas? Mereka yang mengamalkan 4 amalan kata Rasul. Kita amalkan Bapak Ibu ya? Kita amalkan ya Bunda? Sampaikan kepada keluarga besar kita supaya nanti kita ramai-ramai masuk surga. 4 amalan tersebut, yang pertama kata Rasulullah, tilawatil Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan telinga kita ini yang paling sering kita dengar adalah Al-Quran. Lisan kita ini kita gerakkan, yang paling sering kita baca adalah Al-Quran. Bagaimana caranya supaya yang paling sering kita dengar adalah Al-Quran? Di rumah kita baca Al-Quran. Di mobil, hidupkan mobil kita, putar kaset Al-Quran. Handphone yang kita punya, putarkan murattal Al-Quran. Kemudian kita rajin datang ke masjid, sholat berjamaah, kita dengarkan imam baca Al-Quran. Kapan itu Bapak Ibu pemirsa TV One yang kami sayangi dan kami cintai? Utamakan sholat maghrib berjamaah ke masjid, kita mendengar imam baca Al-Quran. Sholat isya ke masjid, kita dengar imam baca Al-Quran. Sholat subuh juga ke masjid, kita dengar imam baca Al-Quran. Seringkah kita ke masjid Bapak Ibu? Sering?
cari masjid kalau bisa yang imamnya bacaannya panjang-panjang, supaya yang paling dengar, yang paling sering kita dengar bacaan walaupun kadang-kadang sebagian jamaah kalau ada imam yang bacaannya panjang biasanya mulai jengkel. Apalagi sholat tarawih, kalau sempat imamnya bacaannya tiap malam 1 juz, imamnya kira-kira makmumnya senang nggak? Biasanya batuk negur imam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One yang kami sayangi dan kami cintai, ayo di sisa-sisa hidup kita ini asah telinga kita supaya sering mendengar kemudian gerakkan lisan kita supaya rajin baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama kata Rasul, dia akan dirindukan surga kehadirannya. Yang kedua, orang yang akan dirindukan surga adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Jadikan lisan kita ini banyak berzikir, menyebut nama Allah. Dalam kesempatan singkat ini ada 3 zikir yang paling afdal. Lisan kita ini kita gerakkan supaya sering kita mengucapkannya. Zikir yang pertama kata Rasul adalah kalimat la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari sekian banyak zikir Bapak Ibu, yang paling afdal kita ucapkan zikir kita itulah kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Maka minimal 5 kali sehari semalam kalimat ini selalu kita ulang-ulang dalam sholat kita. Ketika kita tasyahud mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi bukan hanya sekedar sholat wajib yang kita lakukan, kita tambah dengan sholat sunat. Tentu saja kalimat tahlil ini semakin sering kita ucapkan. Harapan kita para pemirsa TV One yang kami cintai, kami sayangi, Bunda Soleha yang kami hormati, saat kita nanti sakratul maut, kalimat ini mudah lisan kita mengucapkannya. Apa kata Rasulullah? Siapa di antara umatku ketika dia sakratul maut, lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhiril hayat, dakhalal jannah. Siapa di antara umatku saat sakratul mautnya, saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan melenggang ke surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita asahlah lisan kita supaya sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian lisan kita ini perbanyak zikir. Zikir yang kedua kata Rasul, sering kita ucapkan kalimat istighfar. Boleh jadi dulu di masa muda kita pernah berdosa. Bunda, pernahkah Bunda dulu di waktu masih gadis keluar rumah tidak tutup aurat? Ada nggak di buku malaikat catatan dosanya? Dulu ketika Bunda masih ABG pernah nggak meninggalkan sholat? Ada tidak di buku malaikat catatan dosanya? Ayo sebelum kita wafat, mumpung kita masih sehat dan kuat, minta sama Allah lewat zikir istighfar. Kita bermohon kepada Allah agar dosa ninggalin sholat, dosa keluar rumah tidak tutup aurat, atau dosa-dosa yang lain, kita mohon kepada Allah supaya dihapuskan. Bagaimana caranya? Ucapkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak zikir istighfar. Zikir yang ketiga, banyakkan ucapan tasbih. Apa kata Rasulullah? Li'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Apa kata Rasulullah? Siapa di antara umatku yang rajin berzikir dengan mengucapkan kalimat tasbih, apa kata Rasulullah yang akan dia dapatkan nanti di akhirat? Li'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ilayya minad dunya ma fiha. Allah berikan nanti ganjaran untuknya di surga lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Para pemirsa Tidiwan yang kami muliakan, kami cintai, Bapak Ibu dan Bunda Solehah yang saya cintai, apa kandungan dunia yang paling mahal, Bunda? Apa kandungan alam ini yang paling mahal? Emas. Orang yang rajin bertasbih, Allah berikan ganjaran untuknya di surga lebih baik dari kandungan dunia. Walaupun kita punya emas sebesar gunung Sinabung, sebesar dunia ini sekalipun, masih lebih hebat ganjarannya Allah berikan bagi siapa yang rajin berzikir dengan Ayo Bapak Ibu, amalan ringan pahalanya besar. Bahkan nanti Allah berikan hadiah untuknya di surga bagi yang rajin bertasbih. Apa kata Rasul dalam hadis yang lain? Allah nanti akan berikan istana untuknya di surga. Yang bangunan istananya bukan terbuat dari batu bata, bukan dari semen, tapi dari emas dan berlian. Boleh jadi di antara kita hari ini, jangankan masuk istana, ya, punya rumah pun belum ada. Ada di antara Bunda yang sudah pernah masuk istana negara? Kalaupun pernah, paling istana Maimun. Itu pun bukan kita yang punya. Ayo Bunda, mulai hari ini kita bangun istana kita di surga, yang nanti bahan bangunannya langsung Allah buatkan dari emas dan berlian. Siapa mereka yang Allah bangunkan istananya di surga, yang jumlah kamarnya 1000, Bunda? Mereka di masa hidupnya rajin berzikir dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rajinlah gerakkan lisan kita ini berzikir, mengucapkan kalimat tahlil, kalimat istighfar, kalimat tasbih. Bapak Ibu pemirsa Tidiwan yang kami muliakan dan kami hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang surga rindu padanya, wa mut'imil ji'an. Dia suka memberi makan untuk orang yang sedang lapar. Ada Bunda, tetangga Bunda yang anak yatim? Ada. Dia 3 orang kakak beradik. Yang besar kelas 3 SMA, yang kedua kelas 3 SMP, yang ketiga yang paling kecil kelas 3 SD. Begitu dia bangun, rupanya sedang lapar, belum sarapan. Kemudian emaknya sedang kerja di tempat orang, katakanlah dia sebagai pembantu, sementara ayahnya sudah wafat. Siang adik berkata, "Bang, lapar bang, belum sarapan." "Nggak ada apa-apa dek di rumah kita." Akhirnya dia datang ke rumah Bunda, minta beras 1 kaleng susu untuk sarapan pagi itu. Dikasih nggak Bunda? Didoakannya Bunda, panjang umur Bunda, sehat Bunda, tambah rezeki. Dia senang. Ya. Kemudian setelah anak ini makan, dia main, siangnya muncul lagi rasa lapar. "Bang, lapar bang." "Sudah nggak ada beras dek, tadi pagi pas untuk sarapan." Datang lagi dia ke rumah Bunda, minta beras. Dikasih nggak Bunda? Didoakannya Bunda, panjang umur, sehat, mudah rezeki. Habis maghrib datang lagi dia minta beras. Dikasih lagi nggak Bunda? Apa Bunda ucapkan? Kalau orang sana ucapannya apa Bu?
Muka kau aja datang kemari. Kalau bunda di sini beda pertanyaannya. Nak, sudah 3 kali hari ini ke rumah bunda. Supaya kamu nggak bolak-balik, ada nggak beras besok sayang? Apa kata anak ini? Aku boleh minta tolong bunda? Tolong apa nak? Jangan ibu kasih beras untuk besok, kalau bisa sekalian bulan depan, katanya. Bunda jawab apa? Bawa mobil pickup terbuka, bawa ke Perumnas Helpet, dipajak Helpet. Ngapain bunda? Katanya, nanti bunda isikan dengan beras semua. Apa kata anak ini? Terima kasih bunda, mulai hari ini aku jualan beras lah ini, katanya. Kalau bisa kita tolong toh, tolong. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya yang lain? Siapa yang menolong saudaranya di dunia, Allah akan tolong dia dunia akhirat. Maukah kita bunda ditolong Allah dunia akhirat? Suka nolong orang yang butuh pertolongan. Paling tidak ada 6 keutamaan orang yang benar sedekah Allah berikan untuknya. Pertama bunda, dia dekat dengan Allah. Maukah bunda dekat dengan Allah? Mau? Ya, caranya rajin kita sedekah. Yang kedua, kata Rasul, fadilah orang yang rajin bersedekah, dia dekat dengan surga. Terkait hadis ini saya sampaikan dulu hadis yang lain, hadis yang panjang, hadis qudsi. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikatku, ada satu surga itu selalu dihiasi oleh malaikat. Kemudian dirapikan oleh malaikat, disiapkan perabot di dalamnya. Tiap hari Allah memerintahkan, wahai malaikatku, surga yang satu ini kalian rawat setiap hari. Semprot dengan minyak kasturi. Ini minyak made in Allah. Sekali kena semprot bunda, 250.000 tahun gak hilang harum wanginya. Minyak wangi yang kita pakai hari ini, kita semprot hari ini, bulan depan masih wangi nggak? Sudah hilang. Maukah kita minyak wangi made in Allah? Rajin kita sedekah. Kemudian apa kata Allah? Wahai malaikatku, surga yang satu ini setiap hari kalian rapikan, semprot dengan minyak kasturi, siapkan perabot di dalamnya. Dalam hadis qudsi yang panjang itu, malaikat pun bertanya, wahai Allah, kenapa surga yang satu ini kami perlakukan secara istimewa? Kami semprot dengan minyak kasturi, kami siapkan perabot di dalamnya, kemudian kami rapikan. Sudah adakah pemiliknya wahai Allah? Allah menjawab, sudah. Siapa pemilik surga yang sehari-hari kami rapikan ini wahai Allah? Allah pun menjawab, wahai malaikatku, tulis namanya besar-besar di depan pintu surga. Tulis dengan ukiran tinta emas. Bunda Soleha yang kami cintai, para pemirsa TV One yang kami hormati, ayo ukirkan nama kita di depan pintu surga dengan tinta emas. Siapa orang yang namanya terukir indah di depan pintu surga dengan tinta emas? Mereka yang rajin sedekah. Keutamaan yang berikutnya, kata Rasul, orang yang rajin sedekah, nolong orang susah, Allah hindarkan dia dari musibah. Allah hindarkan dia dari niat buruk orang. Kemudian yang berikutnya, Allah beratkan timbangan kebaikannya. Boleh jadi pada pemirsa TV One yang kami hormati, amal kita nggak banyak. Kenapa tidak banyak amal kita bunda? Boleh jadi kena keterbatasan kita. Kita sudah banyak keterbatasan, kesehatan tidak lagi prima, harta kita nggak banyak sehingga sedekah pun jumlahnya sedikit. Di tengah keterbatasan itu, ayo rajin kita nolong orang apa butuhnya. Menolong orang nggak mesti dengan duit. Kalau ada di antara kita yang Allah lebihkan uangnya, jadikan uang kita mempermudah kita masuk surga, memperberat timbangan kebaikan kita. Kalau kita nggak punya uang, kita punya benda yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Jadikan benda yang kita miliki mempermudah kita menuju surganya Allah. Tapi ada sedekah yang paling mudah dan murah, ada dua kata Rasul. Sedekah yang paling mudah bunda apa namanya? Pertama senyum, yang kedua doa. Tapi apa kata Rasul? Dua ini juga harus pada tempatnya.
Jangan pula nanti bunda keluar dari masjid ini senyum di hadapan tiang listrik. Itu bukan pada tempatnya. Atau senyumi laki tetangga. Itu juga bukan pada tempatnya. Saat bunda ketemu bersama majelis taklim, jabat tangannya, kemudian hadirkan senyum yang menarik. Kemudian doakan saudara kita. Lihat saudara kita di Palestina hari ini, butuh dukungan kita minimal lewat doa. Bapak Ibu, para pemirsa TV One yang kami hormati, kemudian keutamaan yang berikutnya, orang yang rajin bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah jalan baginya menuju surga. Jadikan sedekah ini salah satu amalan unggulan kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti saat kita berkumpul di padang mahsyar, dipermudah Allah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang rajin sedekah, Allah wujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian yang terakhir, keutamaan orang yang rajin sedekah, dia akan didoakan oleh penduduk langit. Bunda soleha yang kami muliakan, di langit siapa penduduknya bunda? Para malaikat. Kita kalau di bumi sedang sakit, kita minta doa kan? Padahal penduduk bumi yang mendoakan kita. Apakah tetangga kita, teman wirid kita, belum tentu dikabulkan doanya. Tapi kalau malaikat yang ada di langit mendoakan penduduk bumi, mungkinkah doanya ditolak? Tidak. Siapa orang yang akan didoakan oleh penduduk langit? Penduduk bumi yang rajin sedekah. Bunda soleha yang kami muliakan, para pemirsa TV One yang kami hormati. Kemudian yang terakhir, orang yang selalu dirindukan kehadirannya oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, dia beramal, dia beribadah. Apa ibadahnya bunda? Pertama puasa. Yang kedua, hidupkan malam-malam Ramadan. Bagaimana cara kita menghidupkan malam Ramadan? Salat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, ditambah di siang Ramadan gemar perbanyak rajin sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perbanyaklah zikir selama Ramadan, tidak hanya sekedar bayar utang berpuasa di siang harinya. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Itulah 4 amalan yang kata Rasul, siapa yang mengamalkannya? Pertama apa tadi bunda? Rajin baca Quran. Yang kedua, menjaga lisan kita, rajin berzikir, ucapkan perkataan yang bermanfaat. Yang ketiga, suka nolong orang susah, apa yang dia butuhkan, atau dengan kata lain rajin sedekah. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan 4 amalan ini bisa kita amalkan di sisa-sisa umur kita, sehingga bukan hanya kita yang rindu surga, tapi surga pun merindukan kehadiran kita. Harapan kami, bunda-bunda soleha, para pemirsa TV One, insya Allah nanti kita semua akan saling berjumpa di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.